Amin. Senang sekali pagi hari ini kembali saya bisa menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat. Ada satu kebenaran yang kemarin Tuhan ingatkan kepada saya. Ini fresh, Tuhan taruh di dalam hati saya dan saya pun juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Kita akan belajar bersama di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 19. Naaman disembuhkan, perikop daripada 2 Raja-Raja pasal 5. Seringkali mungkin kita berpikir bahwa setiap nama yang ada di Alkitab itu adalah orang-orang yang dalam pemikiran kita itu luar biasa. Atau yang disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Tetapi ketika saya renungkan firman ini, sungguh ajaib. Naaman itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan asalnya. Adalah orang yang menyembah berhala, menyembah Allah lain. Tetapi pada akhirnya dia ditulis namanya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Berarti ada sesuatu yang kita bisa belajar dari kehidupan seorang Naaman. Naaman ini adalah orang Syria yang tadi saya katakan. Dia tidak percaya kepada Allah Israel, tidak percaya kepada Tuhan. Dan kita baca di ayat yang pertama. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Jadi Naaman ini juga adalah seorang bawahan. Dia adalah pegawai daripada Raja Aram. Tetapi posisi dia lebih daripada seorang pegawai. Karena disebut di sini dia adalah panglima. Jadi dia adalah seorang pahlawan yang mengepalai tentara-tentara. Dan kita lihat di sini bahwa dia adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya. Artinya Naaman adalah seseorang yang memiliki karakter yang baik. Dan dikatakan dia sangat disayangi oleh Raja Aram. Jadi Naaman sekalipun secara kepercayaan dia belum percaya kepada Allah Israel. Dan namun dalam kehidupannya dia adalah seseorang yang bahkan disegani oleh tuannya sendiri yaitu Raja Aram. Kita baca ayat berikutnya. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Berarti orang ini mempunyai sebuah kemampuan, skill, hikmat, strategi di dalam peperangan yang begitu hebat. Sehingga apa? Orang Aram itu seringkali mengalami kemenangan oleh karena Naaman. Meskipun kita tahu bahwa semuanya memang datangnya dari Tuhan. Tetapi orang ini juga berpengaruh. Sehingga melalui orang ini Tuhan itu memberikan kemenangan kepada orang Aram. Ada sesuatu yang kita akan belajar dari kehidupan Naaman ini apa? Seperti itu. Nah lalu ayat berikutnya. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ada sesuatu pergumulan yang dia alami atau kelemahan yang dia miliki di dalam dirinya sendiri. Ada kata tetapi di situ. Jadi dia memang seorang pahlawan tentara, dia panglima yang sangat disegani, disayangi tuannya. Bahkan oleh karena dia, Tuhan itu sampai memberikan kemenangan. Berarti orang ini berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi orang ini memiliki sebuah struggle di dalam dirinya sendiri. Bahkan melekat di dalam tubuhnya yaitu dia mengalami sakit kusta. Ketika saya renungkan ini bukan penyakit yang biasa. Dikatakan di dalam kamus Alkitab, kalau kita buka di Alkitab kita di bagian belakang. Kusta itu adalah penyakit yang membawa kepada maut. Kapan saja orang yang mengalami sakit kusta bisa dengan mudah mengalami kematian. Oleh karena ketika bagian tubuh itu digerogoti oleh penyakit kusta, itu akan hilang dengan sendirinya. Dan kalau itu bagian organ-organ tubuh yang vital, maka dengan mudah orang itu seketika bisa meninggal. Saya pernah punya pengalaman sangat cukup lama ketika kami melayani di sebuah perkampungan kusta. Jadi waktu itu papa saya pesan sama saya, jangan sampai bersentuhan secara fisik. Boleh datang ke sana, bagi saya itu juga anugerah Tuhan. Tapi memang kita juga berhikmat, kita melayani, kita berbagi kasih, tapi kita tidak bersentuhan fisik. Tetapi yang saya tidak pernah lupa, saya duduk di tengah-tengah mereka bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Tapi anugerah Tuhan, kami pulang juga kami tidak mengalami tertular penyakit itu. Di sana kami melihat bagaimana ada anak kecil, orang muda,
orang tua yang kasihan sekali karena ada bagian-bagian tubuh yang itu berdarah, ada yang diperban karena mengalami hilang, ada yang lepas gitu ya. Dengan mudah sekali oleh karena penyakit ini. Kalau penyakit kusta itu seringkali disebut sebagai penyakit yang terkutuk ya. Jadi yang dialami oleh Naaman ini enggak mudah. Tetapi saya pelajari karena beberapa waktu lalu saya dengar sebuah khotbah juga mengenai penyakit kusta. Bagaimana seseorang yang memiliki penyakit ini tuh diungsikan. Tidak boleh berada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi yang membuat saya heran karena di ayat ini kita akan baca nanti. Bagaimana Naaman itu ada di tengah-tengah Raja Aram. Bahkan dia tinggal dengan istrinya. Dan kita baca ya ayat berikutnya. Dia juga ada seorang pegawai di rumahnya yang saya sebut sebagai pembantu. Kita lihat yuk. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Jadi orang Aram itu pernah bergelombolan keluar dan membawa tawanan seorang anak perempuan. Saya sebut ini seorang anak gadis dari negeri Israel dan akhirnya dijadikan pembantu di rumah mereka. Makanya saya berikan tema pagi hari ini adalah perkenanan Tuhan. Hidup Naaman ini dipenuhi dengan perkenanan Tuhan. Dan ternyata tidak kebetulan, Anda garis bawahi. Gadis ini berasal dari mana? Negeri Israel. Dan by the way, gadis ini adalah seorang yang percaya kepada Allah Israel. Percaya kepada Tuhan. Lalu kita lihat di ayat yang keempat. Kalau ayat 4 ini tidak ada, maka perikop ini tidak akan pernah ada. Naaman tidak akan pernah disembuhkan. Tapi kita lihat ayat 4. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, yaitu Nabi Elisa, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok gadis ini yang jabatannya hanya seorang pembantu bisa berkata kepada istri daripada Naaman, kalau bisa tuanku Naaman tuh pergi ke Samaria. Di sana ada seorang nabi yang pasti dapat menyembuhkan penyakitnya. Yang pasti bukan karena kuasa daripada nabi itu yaitu Elisa, tapi kuasa Allah. Kenapa? Karena gadis Israel ini yang menyembah Allah Israel, yang menyembah Tuhan yang hidup, memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada tuannya. Ya karena itu Tuhan itu selalu identik dengan Allah itu adalah kasih, selalu identik dengan belas kasih. Dan gadis ini tidak tega, tidak tahan melihat tuannya yang sakit kusta. Dan dia menawarkan kepada istri daripada Naaman. Nah kita lihat bagaimana respon daripada Naaman. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Dan akhirnya dia meresponi untuk oke, aku ikutilah apa kata gadis ini gitu ya. Dari sini saya belajar kalau Anda mau catat poin yang pertama. Ternyata enggak cuma satu orang ini loh, nanti kita akan lihat ya. Kerendahan hati daripada seorang Naaman itu teruji di pasal ini. Kalau kita mau catat apa sih yang kita bisa belajar dari kehidupan seorang Naaman. Sekalipun orang ini memiliki jabatan tertentu di dalam kehidupannya gitu ya. Tapi dia ini adalah orang yang humble. Dia ini adalah orang yang rendah hati. Yang bicara kepada dia itu orang di bawahnya. Tetapi dia belajar untuk oke lah aku taat, aku coba lakukan. Tidak ada kesombongan di dalam dirinya. Dan akhirnya dia datang kepada siapa? Tuannya yaitu Raja Aram. Dia cerita apa yang disampaikan oleh gadis itu. Dan ajaibnya diizinkan oleh Raja Aram. Oke, pergilah ke sana, ke Samaria. Dan akhirnya dibuatlah surat kepada Raja Israel. Dikatakan di ayat berikutnya, lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Lalu ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel. Dan singkatnya Raja Israel itu diberitahukan bahwa ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan gitu ya. Dan Raja Israel itu berpikir bahwa apakah aku ini Allah? Aku bisa menghidupkan dan mematikan seseorang gitu kan ya. Dia berpikir bahwa tanggung jawabnya ada di dia. Karena surat itu diberikan kepada raja itu. Dia sampai galau dan dia mengoyakkan pakaian. Dan terdengarlah berita kepada Elisa abdi Allah bahwa raja itu mengoyakkan pakaian. Oleh karena ada berita tersebut. Dan Elisa mengambil hal itu, dia berkata kepada
Di ayat 8, segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaian, dikirimkan nyala pesan kepada Raja bunyinya. Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Ya, ketika saya baca ayat ini, bukan Elisa itu menyombongkan dirinya, enggak. Tapi melalui jabatannya, dia tuh ingin dipakai oleh Tuhan supaya orang ini juga selain bisa disembuhkan, orang ini juga bisa mengenal siapa itu Allah Israel. Dan lalu dikatakan di ayat 9, kemudian datanglah Naaman. Nah akhirnya singkat ceritanya Elisa mengambil beban itu, suruh dia kemari. Nah yang saya suka di ayat ini, suruh dia datang kepadaku. Nah terjadi di ayat 9, Naaman itu datang dengan kuda dan keretanya. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Harapannya pasti apa? Harapannya dia bertemu dengan Elisa. Gitu kan ya. Tapi kita lihat di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, garis bawah kata seorang suruhan. Jadi yang dilakukan oleh Elisa, dia tidak menjumpai langsung Naaman, tetapi dia minta seorang suruhan. Dan sekali lagi kita belajar di ayat ini bagaimana Naaman itu bisa tetap respect ya. Ini menunjukkan sebuah kerendahan hatinya. Ya sekalipun ini suruhan, padahal harusnya kan Elisa sendiri. Kan infonya dari gadis kecil itu ada seorang nabi, tapi ini suruhan, tapi dia tetap merespon. Nah pesannya itu apa? Ini bukan pesan sembarang pesan. Kita perlu garis bawahi. Ini adalah firman Allah. Karena terkandung iman, ada perkataan nubuatan, perkataan iman di dalamnya. Dikatakan oleh suruhan itu kepada Naaman, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Saya tahu ini gak mungkin kata-kata yang sembarangan atau bahasa Jawanya itu kata-kata yang ngawur. Tapi ini pasti dari tuntunan Tuhan. 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Jadi ada perkataan firman yang diucapkan, perkataan iman, sehingga engkau menjadi tahir. Nah, firman ini simpel ya. 7 kali mandi di sungai Yordan. Tapi kita lihat di ayat yang berikutnya, Naaman berespon salah. Ini bukan terhadap orang lain, tetapi Naaman berespon salah oleh karena apa? Apa yang dia pikirkan, apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang dia pikirkan. Apa yang terjadi kenyataannya tidak sesuai dengan yang dia bayangkan. Dan dia marah gitu ya. Di ayat yang ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Ketika dia dengar itu ternyata ada hal-hal yang mengejutkan dia yang dia pikir gak seharusnya seperti itu. Kita baca yuk. Dia berkata demikian, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Jadi dia pikir seharusnya dengan pemikirannya Elisa itu keluar menggerakkan tangan di tempat penyakit kustanya dia. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Dan tidak hanya itu. Bukankah Abana dan Parpar itu sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Sungai Yordan memang bukan sungai yang bersih pastinya. Sehingga dia berpikir ada yang lebih bersih. Kenapa aku disuruh mandi 7 kali lagi di sungai yang kotor? Dan dia berpikir demikian, bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Dan Naaman marah gitu ya. Naaman marah, dia pergi dengan panas hati. Kalau ayat ini hanya berhenti sampai di sini, tidak ada perikop. Di pasal 5 ini Naaman disembuhkan. Tetapi kita lihat di ayat yang ke-13. Tetap ada campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun Naaman hampir mengalami kegagalan. Dia tidak disembuhkan. Oleh karena dia berpikir dengan pikirannya sendiri. Seharusnya seperti ini. Tetapi Tuhan itu baik. Masih diizinkan ada orang-orang yang mengingatkan Naaman. Yaitu siapa? Oknum yang ketiga di dalam firman ini. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat. Sekali lagi ini menunjukkan sebuah kerendahan hati daripada Naaman. Di mana pegawai-pegawainya itu datang dan berkata kepada dia, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Dari firman ini saya juga belajar sesuatu. Seringkali rencana Tuhan dalam hidup kita itu bisa gagal
bukan karena Tuhan, tapi juga karena diri dan keputusan kita. Jadi Naaman seperti lupa tujuannya dia datang ke Samaria, dia itu ingin disembuhkan. Tapi oleh karena pemikirannya sendiri, apa yang dia rasa tidak sesuai dengan yang dia bayangkan, dia marah. Dan dia lupa, iya ya, tujuan awal aku ke sini kan mau disembuhkan. Tapi kenapa kok aku bisa bergeser dan dia mau balik ke tempatnya lagi dan dengan kondisi yang kusta dan tidak mengalami apa-apa. Lalu diingatkan, apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Seringkali apa yang dari Tuhan itu simple, sederhana, mujizatnya itu. Mandi, celupkan dirimu 7 kali, sembuh. Tetapi seringkali yang menghalangi itu adalah pemikiran kita sendiri. Untuk mujizat itu bisa terjadi dengan mudah. Tapi saya salut karena apa? Di ayat 14, Naaman belajar untuk sekali lagi dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Dia taat dan untung dia taat sehingga jalan hidupnya berubah. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Sesimpel itu. Firman Tuhan sudah diucapkan dan persis seperti firman yang diucapkan itu yang terjadi. Dan ketika dia mentaati itu yang dia alami. Yaitu seluruh tubuhnya itu tahir dan sembuh. Dan kita lihat di sini sebenarnya Naaman tidak hanya terima berkat kesembuhan. Tetapi ajaib kita baca ayat berikutnya. Naaman menerima mujizat yang terbesar daripada mujizat kesembuhan, yaitu keselamatan. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi, luar biasa ya, di seluruh bumi dia mengakui Tuhan. Tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Dia udah persiapkan persembahan gitu ya. Singkatnya Elisa tidak mau menerima persembahannya. Lalu dikatakan di ayat 17. Kita tutup sampai dengan ayat 19. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Pertobatan terjadi dalam diri Naaman. Keselamatan dia alami secara pribadi. Oleh karena apa? Firman Allah. Oleh karena perkataan Allah. Oleh bilur-bilurnya dia disembuhkan. Dan itu dia alami. Jadi dia memutuskan untuk menyingkirkan penyembahan berhala. Dia tidak lagi mempersembahkan korban kepada Allah lain. Tapi dia hanya menyembah kepada Allah Israel. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana. Dan aku menjadi pengapitnya. Karena dia harus ikuti Raja Aram. Sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Hatinya sudah berubah. Hatinya sudah berbalik dari jalan yang jahat. Hatinya sudah berbalik dari seorang penyembah berhala menjadi penyembah Allah yang hidup. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat, garis bawah kata selamat. Dia membawa pulang kesembuhan di tubuhnya dan dia juga membawa pulang keselamatan bagi jiwanya. Naaman mengalami Tuhan. Oleh karena apa? Sederhana. Ada seorang gadis Israel yang disebut sebagai pembantu atau pelayan di rumah mereka. Yang memberitakan Injil dengan jalan mengenalkan Naaman kepada Nabi Elisa. Hari ini apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, mari kita percayakan hidup kita kepada firman Tuhan. Firman yang kelihatannya sederhana. Jangan kita sangkal atau jangan kita tentang atau jangan kita remehkan. Tapi lakukan saja. Dari ayat ini saya belajar taat saja kepada Tuhan. Sesederhana apa yang dikatakan Tuhan, ikuti saja. Karena sesimpel itu, Tuhan itu mau memulihkan hidup kita.
Dan di dalam perkataan firman yang diucapkan entah oleh nabi, oleh siapapun dalam hidup kita, itu ada kuasa mujizat di dalamnya. Dan yang berikutnya saya mau tambahkan, kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, di satu sisi hidup kita juga bisa menjadi seperti gadis ini. Di mana hidup kita bisa menyalurkan kasih, membawa orang-orang yang terhilang, membawa orang-orang yang belum diselamatkan, yang mengalami sakit, untuk mereka juga bisa mengalami kuasa Tuhan. Biar firman Tuhan di 2 Raja-Raja 5 ini boleh meneguhkan hati kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan. Bukan hanya kita mengalami mujizat, tapi kita juga bisa mengalami pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Terus beritakan Injil dan salurkan kasih Tuhan kepada banyak orang, karena ada banyak orang yang membutuhkan uluran kasih-Nya. Dan di ayat yang terakhir, ini adalah ayat peneguhan mengenai Naaman. Lukas 4 ayat 27. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Katakan amin. Tidak ada yang disembuhkan selain Naaman. Dia mau melepaskan egonya. Dia mau belajar merendahkan hatinya. Mentaati perkataan yang sekalipun Tuhannya pegawai-pegawainya. Dari kerendahan hati inilah Naaman boleh mengalami tanda ajaib dan mujizat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang disembuhkan, hanya Naaman. Artinya apa? Ketika saya baca 2 Raja-Raja 5 dari awal ayat pertama, Naaman hidupnya dipenuhi dengan perkenanan Tuhan. Mari angkat segala perkara dalam hidup kita pagi hari ini. Kita angkat pujian ini